Baik, jadi hari ini kelompok kami akan membahas mengenai Enrich Virtual Model. Jadi, Enrich Virtual Model adalah model pembelajaran yang berfokus kepada online dibandingkan dengan offline atau tatap muka. Nah, jadi pembelajaran ini itu lebih banyak dilakukan secara online, teman-teman. Nah, peserta didik atau siswa lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk mengikuti pembelajaran secara online. Nah, pembelajaran tatap muka hanya dilakukan ketika peserta didik mengalami kendala saat mengikuti pembelajaran secara online. Jadi, murid tidak perlu datang ke sekolah setiap hari. Waktu tatap muka yang diperlukan juga bisa dilakukan sewaktu-waktu, tidak ada jadwal rutin sesuai dengan kesepakatan bersama antara guru dan juga murid. Siswa akan terfokus mengikuti pembelajaran secara online ini. Nah, dan dengan model ini, siswa dapat mengerjakan tugas secara terpisah dengan pembelajaran secara online, lalu dikumpulkan pada hari yang telah ditentukan sebelumnya. Kelebihan dari Enrich Virtual Model bagi guru. Yang pertama, pengalaman belajar yang interaktif. Enrich Virtual Model memungkinkan pengguna teknologi seperti simulasi, multimedia, animasi, dan alat interaktif lainnya. Guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif, membantu siswa terlibat lebih dalam dengan materi pembelajaran. Yang kedua, pemantauan yang lebih baik. Dalam model virtual, guru dapat menggunakan berbagai alat dan platform untuk membantu kemajuan siswa secara real time. Hal ini memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik yang lebih cepat dan menyeluruh, serta mengidentifikasi area di mana siswa memerlukan bantuan tambahan. Yang ketiga, ketersediaan materi pembelajaran yang kaya. Guru dapat mengintegrasikan berbagai sumber daya digital seperti video, presentasi, buku digital, dan materi online lainnya. Hal ini membantu guru menyediakan materi pembelajaran yang lebih beragam, terkini, dan lengkap kepada siswa. Selanjutnya, kelebihan Enrich Learning bagi siswa. Yang pertama, siswa bebas mengatur waktu serta kecepatan dalam belajar. Dalam sistem ini, siswa diberikan fleksibilitas untuk menentukan ritme belajar mereka sendiri berdasarkan preferensi, kemampuan, dan gaya belajar individu. Yang kedua, siswa penyandang disabilitas dapat mengakses pembelajaran tanpa batas. Konsep ini bertujuan menghilangkan batasan fisik, mental, atau sensorik yang mungkin menghambat siswa penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan. Yang ketiga, siswa menjadi cakap teknologi. Mengacu pada kemampuan siswa untuk memahami, menggunakan, dan beradaptasi dengan teknologi dalam konteks pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menjelaskan nomor 4, penghematan waktu dan biaya. Secara Enrich Virtual Learning, kita bisa melakukannya kapanpun yang kita mau. Katakanlah kita mau meeting nih, jam 10, ya sudah kita akan membuat link Gmeet ataupun Zoom dan akan dibagikan ke grup WhatsApp murid. Dan kemudian untuk penghematan biaya, kita nggak perlu PP antara rumah dan sekolah. 5. Aksesibilitas yang lebih baik dengan cara melakukan meeting secara online, kemudian memberikan materi secara online juga, dan kita bisa menggunakan G-Drive atau mungkin file online, dan kita bisa memberikan file-file itu kepada murid. Kemudian kolaborasi dan koneksi yang mudah. Katakanlah ada murid yang masih belum paham gitu. Sebagai guru bisa memberikan dua opsi, meeting secara online dan kita bahas di Zoom ataupun Gmeet, kemudian meeting secara offline, langsung face to face. Selanjutnya yaitu kelebihan bagi siswa. Nomor 4, pemantauan dan umpan balik yang lebih cepat. Siswa dapat menerima umpan balik secara langsung dari platform atau alat pembelajaran yang diberikan oleh guru, membantu mereka melacak kemajuan mereka dengan lebih baik. Selanjutnya nomor 5, cukup untuk membantu menghemat biaya. Siswa tidak memerlukan daya transportasi lagi. Uang saku mereka bisa mereka tabung atau uang makan mereka itu juga. Siswa hanya perlu daya internet. Lalu yang nomor 6, melatih siswa untuk bertanggung jawab atas pengumpulan tugas yang dilakukan secara terpisah. Jadi siswa harus secara mandiri mengumpulkan tugasnya, mengerjakan tugasnya. Kekurangan bagi guru. 1. Guru merasa kesulitan dalam mendesain metode pembelajaran yang menarik.
Guru tidak dapat interaksi langsung secara intens dengan siswa. Dapat menghambat kemampuan guru untuk memahami kebutuhan individu siswa. 2. Guru tidak dapat mengetahui secara langsung sejauh mana pemahaman siswa dalam memahami materi. Sulit untuk memastikan sejauh mana siswa benar-benar terlibat dan memahami materi pembelajaran. Juga ada potensi adanya kecurangan dalam penilaian online. Jika guru tidak terbiasa dengan teknologi yang digunakan atau mengalami masalah teknis, ini dapat mengganggu alur pembelajaran. Lalu kekurangan bagi siswa. Yang pertama adalah siswa yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana akan mengalami kesulitan dalam belajar. Maksudnya gimana? Siswa yang tinggal di daerah dengan akses internet yang terbatas ataupun tidak stabil mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses pembelajaran daring. Ini dapat menghambat akses mereka terhadap materi pembelajaran, berkomunikasi dengan guru dan teman sekelas, serta berpartisipasi dalam diskusi online. Yang kedua adalah kemandirian yang diperlukan. Maksudnya gimana? Metode enrich virtual menuntut siswa untuk memiliki kemandirian yang tinggi dalam belajar. Mereka harus dapat mengatur waktu mereka sendiri, mengelola tugas, dan tetap termotivasi tanpa pengawasan langsung dari guru. Ketiga adalah pembelajaran enrich virtual cenderung mengurangi interaksi sosial antara siswa. Kurangnya interaksi langsung dengan teman sekelas dan guru dapat mempengaruhi aspek sosial dan emosional siswa. Siswa mungkin merasa kurang terlibat, kesepian, dan sulit untuk membangun hubungan yang kuat dengan teman sebaya. Nah, ini merupakan contoh dari enrich virtual. Jadi guru melakukan pembelajaran online, lalu diberi soal, bisa melalui seperti contoh ini pakai quizzes ya. Jadi bisa langsung dipantau nilai-nilainya, siapa saja yang sudah mengerjakan, seberapa besar keaktifannya.